Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyin wa rasulil alamin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Sahabat podcast dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami penyuluh Kementerian Agama Kota Tebing Tinggi dari Kuat Kecamatan Rambutan menyapa Anda dalam podcast. Mari sama-sama kita rawat bumi, tebar moderasi karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Sahabat podcast dimanapun Anda berada, saat ini kita berada di bulan Mei 2026. Hadir bersama kita seperti biasa Ustadz Zul yang saya kira sudah tidak sabar lagi ingin memaparkan kepada Pak sahabat podcast karena sorbannya ini sudah siap ini. Iya, inilah yang terutama. Iya. Saya Ustaz. Alhamdulillah. Jadi bukan salah ini pemberian ada Syekh pulang dari umroh kemarin. Iya. Semoga berkah Ustaz. Baik, selanjutnya hadir bersama kita Ibu Leni. Siapa Ibu Leni? Ibu Sri juga hadir bersama kita. Baik sahabat podcast, di bulan Mei ini kalau tidak salah, tidak silap kita nanti tepatnya di tanggal 27 Mei 2026 bertepatan dengan Idul Adha 1447 Hijriah. Maka izinkan kami kepada para sahabat podcast, materi kita hari ini adalah tentang makna Idul Adha. Baik Ustadz Zul, kalau terkait dengan materi-materi keagamaan seperti ini sudah sangat mengenal betul bagaimana hikmah-hikmah atau sejarah-sejarah tentang Idul Adha. Tapi mungkin sahabat podcast ingin mendengar sendiri bagaimana pemaparan dari Ustadz Zul tentang makna Idul Adha itu sendiri. Kepada Ustadz Zul kami persilakan Ustadz. Terima kasih Ustaz Heru. Idul Adha ini dari namanya aja pun Idul Adha ada 3 nih Ustaz. Idul Adha. Lagi Raya Kurban, Idul Hajj. Oh, Idul Hajj. Ada 3 namanya itu saking luar biasa sebenarnya. The real raya itu dalam Islam ini raya haji. Oh, Jadi, kalau raya Idul Fitri kemarin sehari doang gitu. Kalau ini takbirannya Ustaz ya. Bukan takbiran pun hari raya doang. Sehari Oh, sehari itu aja ya. Iyalah. Oh. Selebihnya kita puasa kan, boleh puasa sana. Ya, betul. Tapi coba Idul Adha. Coba Idul Adha. Sampai 13 hari tasbih selesai baru boleh. Baru boleh. Bayangkan itu, raya takbir terus, makan daging terus. Itu luar biasa sebenarnya. Betul-betul raya itu adalah raya Idul Adha ini. Ini gratis Ustaz ya? Iya. Makanya jangan lewatkan itu. Jangan lewatkan momentum ibadah yang luar biasa ini. Itu yang mau saya sampaikan. Kenapa gitu? Karena sesungguhnya hari raya Idul Adha ini kisahnya itu kalau kita ceritakan luar biasa panjang gitu. Wattabi millata Ibrahim hanifah. Kan gitu kan? Yang kita ikuti itu adalah bagaimana itu bagaimana itu dari Ibrahim perintah itu diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah syiar itulah yang terus kita laksanakan sekarang ini. Bagaimana kisahnya luar biasa daripada Idul Adha ini, yang mana fondasinya itu kan berawal dari Ibrahim dulu. Yang mana Makkah itu kan bukannya hebat-hebat kayak zaman sekarang, itu lembah gitu kan. Kalau kata Al-Qur'an di Bakkah, di lembah. Lembah itu pun bukan ada manusia di situ, kosong itu dulu kan. Cuman karena adanya perintah Allah yang mana dulu Siti Hajar sedang mengandung kan itu. Allah memerintahkan kepada Ibrahim bawa istrimu ke tengah padang pasir sana, di tempat yang entah berantah sana gitu. Yang belum ada manusia pula, belum ada apapun, belum ada kehidupan. Dibawa Ibrahim juga dengan keyakinan dari itu juga hebatnya. Yakin kepada Tuhan yang tak mungkin jadi mungkin. Itu dia keajaiban yang luar biasa dari Ibrahim yang dikenal dengan Kristen juga Abraham. Luar biasanya meletakkan fondasi syariat itu. Disitulah awalnya itu kan. Memang ketakwaan Ibrahim tadi. Ketakwaan yang luar biasa. Bahkan bukan dia aja gitu. Istrinya pun itu ketakwaan luar biasa. Istri mana Ustaz coba mau dibawa ke tengah padang pasir di lembah pula entah hantu ya dia. Kalau kita sekarang udah payah lah. Carilah perempuan sekarang misalkan ada seorang suami, ya dek kita di tengah hutan sana dek, mandang
Perempuan sekarang bagus jadi. Enggak ada itu. Udahlah bang, abang tunggu besok bang. Rupanya panggil pengadilan tidak. Biar lah. Sekarang benar Ustaz. Makanya itu sebenarnya bilang tadi hikmah di baliknya harus kita petik. Luar biasa kali di sini. Kita lihat dulu bagaimana istrinya itu kan. Pasrah kali itu dibawa lagi kenapa orang pasir harus dibawa, ditaruh cuma perbekalan apa ada di situ, dibuat pondok-pondok kecil itu. Sini tinggal aja, pulang Ibrahim. Sama Siti Sarah, coba ya istri apa kayak gitu luar biasa itu. Tapi yakin nggak deh? Yakin, yakinnya tadi makanya Allah memberikan hikmah yang luar biasa di situ kan. Sampai-sampai yakinnya itu sampai perbekalan habis. Sementara anak udah ngoak-ngoak, ingin minum dari mana dapat? Makanya lari dia dari sofa ke warung kan dari kecil, mondar mandir nggak dapat juga. Dia pun tahu itu nggak dapat, cuma dia yakin pasti dapat. Coba ya berapa kali itu mondar mandir? 7 kan? Sebenarnya kok kita lah bisa 2 kali itu udah cukup gitu. Udah nggak adanya, udah boleh ada lampu mati lah gitu lagi. Udah jelas nggak adanya pula. Tapi dia tetap 7 kali mondar mandir. Apa itu maknanya? Usaha itu penting. Walaupun dia tahu tak ada. Itu kepasrahannya tadi. Rupanya tak mana kan karena memang dia yakinnya tadi. Pulang dia, rupanya tuh tadi kan Sefa sama tumit anaknya Ismail kan muncullah air jam itu juga. Maka dimakan itu semua prosesnya. Maka aku bilang tadi, sebenarnya kisah ini semua berawal dari kisah keluarga yang sungguh yakin dan takwa kepada Allah. Semuanya takwa. Ayahnya takwa, maknya takwa, anaknya takwa. Ini yang sebenarnya cerminan orang-orang yang berangkat ke haji sana. Pelihara keluargamu. Nah, itu mau sampaikan. Inti sebenarnya haji ini bukan berangkat ke sana atau waktu ini macam soal lari sopawara. Jaga keluargamu, kuang pusat-kualikum nar. Sebenarnya itu yang mau disampaikan Allah. Jaga keluarga. Maka demi Allah, kalau ada orang berangkat ke haji tapi keluarga di bersera, demi Allah masuk neraka terus. Aku bilang dari podcast ini. Berarti artinya untuk hikmah dari perjuangan orang itu belum tertanam. Belum tertanam dia, maka jaga keluarga. Itu intinya sebenarnya karena berawal kisah haji itu dari keluarga besar yang takwa kepada Allah. Itu aja mungkin Ustaz. Kita hikmah. Sahabat podcast luar biasa pemaparan yang disampaikan Ustaz Izwal bahwa intinya Ibrahim mengajarkan kita tentang ketakwaan, tidak hanya dirinya, istrinya dia juga bertakwa dan kemudian anaknya juga. Tapi Ustaz, saya mau bertanya juga, Ibrahim itu kan ketakwaannya semakin meningkat ketika dia menikah dengan Hajar. Ada 2 istri. Kalau Ustaz kira-kira gimana Ustaz? Sabar, kayak gini loh Ustaz. Ibrahim itu sebenarnya enggak mau dia menduakan istri. Ini jangan salah loh, pemirsa podcast jangan salah masalah ini. Ibrahim itu enggak mau dia, makanya berkali-kali diskusi sama istrinya kan Siti Sarah. Semalam dia, udahlah bang, kawin aja lah bang. Umur kita udah tua, udah 80 umur abang, enggak juga punya anak. Tetap enggak mau dia kan, udahlah aku tetap cinta sama kamu deh. Kalau satu-satunya dipaksa Siti Hajar juga, kan itu dulu ini. Pas saya juga, ya udahlah terserah kau lah deh, kau carikan lah. Ya kalau sudah bini carikan nggak mungkin yang cantik kan? Siti Sarawat itu orang paling cantik loh. Nggak mungkin di atas dia levelnya. Cari di bawah dia lah, orangnya agak hitam. Siti Hajar gitu, agak hitam. Latar belakang keluarga pun kalau kita baca latar belakang Siti Hajar pun bukannya orang-orang head kali, bukan orang terkenal kali, hanya orang kalangan bawah carinya. Orang yang pun nggak cantik agak-agak gitulah. Foto-foto 50 bawah dicari supaya apa? Supaya dia tetap yang nomor 1 kan gitu. Tapi istrinya kan carikan, sebenarnya Ibrahim itu nggak mau. Dikasih juga kan gitu kan. Jadilah nikah ya. Kan gitu itu. Walaupun udah nikah, tiba-tiba hamil. Coba kan kita tetap nggak mau kan. Bang, dia bang, dia di rumah dulu, nggak sanggup aku melihat dia. Makanya berangkat ini. Sebenarnya pemirsa tolonglah, jangan ada mau menduakan istri. Ya artinya memang kecuali kalau istri menyuruh ya. Itu dia. Makanya ada undang-undang kita kan, harus izin dari istri di pengadilan pula itu. Iya. Ada kan kawan kalau menikah lagi, pergi ke Badan Agama mohon izin. Kalau ada istri mengizinkan, luar biasa lagi. Baik, sahabat podcast, itulah makna dari Idul Adha terkait dengan sejarahnya dan kemudian memberikan hikmah untuk kita semuanya, ketakwaan seperti yang disampaikan Ustaz Zul tadi mengutip surat Tahrim ku al-musakum wa ahlikum nar. Tidak cukup hanya menjaga diri kita, tapi keluarga pun patut kita jaga dari azab api neraka. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya
Alhamdulillah tahun lalu ini kabar gembira juga kepada kita semuanya dan sahabat podcast. Di antara kita yang berempat ini tahun lalu ada penyuluh kita dari Kecamatan Rambutan yang menjadi tamu Allah, Dewi Rahman, Ibu Haja, Sri Nur Hayani Siregar. Pengalaman dia ini penting. Ya, kemarin beliau tahun lalu sudah berangkat menjadi jemaah haji dari kloter 16, jumlah jemaahnya 116 bersama dengan suami beliau. Dari ketepatan suami beliau juga adalah Kuar Kecamatan Bajades Kota Kediri. Saya ingin bertanya, mungkin sahabat podcast juga ingin mengetahui kira-kira pengalaman apa yang ibu dapatkan, kemudian apa sih kira-kira saran, himbauan untuk jemaah-jemaah haji yang akan datang. Dan yang saya dengar katanya kemarin 2005 itu ada bermasalah dengan karena atau bagaimana gitu kan. Mungkin ibu bisa memaparkan karena mungkin ibu lebih paham ada kejadian di tempat. Silakan. Baik ya. Baik, dan Ustaz Heru ya. Pengalaman saya waktu berangkat haji pada tahun 2025 kloter 16, memang pada haji tahun 2025 itulah mulainya adanya sirkah. Adanya sirkah ya kan. Memang adanya sirkah ini ya sebenarnya sih cuma kalau dibilang sebenarnya bisa membuat jemaah haji bagus, tetapi ya bisa juga dibilang kendalanya juga ada. Karena di tahun 2025 itu kan dimulai adanya sirkah. Nah, makanya mudah-mudahan di tahun 2025 itu menjadi pertama kali sirkah pada haji-haji berikutnya diperbaiki lah. Pada zaman kami sirkah itu ya namanya kami ya cuman agak-agak susah lah pula kan pada zaman kami, apalagi waktu pas kami di Armusna ini ya kan, banyak kami yang terlantar itu namanya di Musdalifah ya kan. Habis dari Arafah kami berdesak-desakan itu mau naik bus mau ke Musdalifah itu yang akan bermalam di Musdalifah. Benar bisa desak lah pula, memang betul apa yang diberitakan di TV itu banyak yang pingsan dan apa. Alhamdulillah pada jamaah tebing tinggi tidak ada yang pingsan, walaupun rada-rada mau pingsan juga, ya kan. Dan desaannya itu perebutan namanya bus, perebutan bus mau strategi ya kan, sikut-sikutan gitu ya kan. Memang ya dari jamaah ini apa itu kota ini maju ya kan. Satu-satu maju nunggu kan. Dari tebing maju ya kan, kami gabungan sama Labura ya kan. Sebelum datang bus berdiri lah kita karena busnya cuma sedikit karena sirkah itu ya kan. Dan juga ya sebelum juga kami nama Armusna, kami sampainya di Mekah karena kami gelombang kedua. Kami di Mekah itu sebelum biasanya kita sampai di Mekah itu sebentar ya kan, hanya 2 jam, kami tidak. Berapa jam kami itu dalam perjalanan menuju ke kota Mekah karena setiap bus itu diperiksa. Nusuk ya? Nusuknya itu diperiksa, paspor, naik berapa meter polisi, paspor semua dia periksa. Kalau memang nggak ada paspor disuruh turun. Nah, itulah ketat sekali Bu ya. Ketat sekali pada masa itu karena diberlakukan nusuk itu juga nusuk ya kan. Dan kita pun juga begitu sampai di Mekah kan, udah sampai kami di hotel, kami belum dapat nusuk, di siang hari baru dibagikan nusuk. Nah, mudah-mudahan jamaah tahun ini ya baguslah pula ya kan, apa penanganannya ya, di penanganannya untuk ke depan itu. Karena Ustaz ya kan, nusuk ini banyak yang dalam satu keluarga bisa beda hotel. Suami bisa pisah sama istri, ya kan, baru orang tua bisa pisah sama anak. Hotelnya enggak sama. Alhamdulillah jamaah tebing satu hotel semua ya kan. Nusuk kita masuk ke dalam Ka'bah nggak bisa Ustaz sembarangan, diperiksa nusuk. Banyak yang dapat di daerah lain nusuk itu yaitu ada dapat dia 2 hari sudah di Mekah. Orang itu mau ke Ka'bah pun harus seperti
kucing-kucingan ya. Ah, Nggak ada kucing-kucingan petugas, sama polisi masuk, sama ya. polisi lah, polisi Mekah sana ya kan. Nggak ada polisi orang tuh masuk. Ada polisi ya keluar Oke. gitu. Ya orang itu, Kucing-kucingan ya, ada. orang itu yang masuk ke Ka'bahnya malam. Betul, betul. Nah, di malam hari gitu ya kan ya. Mudah-mudahan ya dengan yang misalnya Kementerian Haji sudah berdiri sendiri, tidak bersama Kementerian Agama. Mudah-mudahan harapan kami ya daripada pengalaman haji tahun 2025 yang susah ya kan, sirka diberlakukan, nyusul juga, mudah-mudahan pada haji-haji tahun ini dan haji yang akan datang semakin membaiklah pula kemudian haji untuk memperlakukan itu, dan mudah-mudahan sirkanya pun diperlakukan makin sebaik juga sama musuh-musuhnya. Karena dengar-dengar ya Ustaz ya, pada tahun ini yang berangkat haji tahun 2026 nusuk sudah dibagi Ustaz di asrama haji. Iya, betul, betul, betul. Sudah dapat orang tuh nusuk di asrama haji. Berarti pembelajarannya sudah ada ya? Sudah ada Harus seperti pada ini. tahun Ya, betul. 2025 ya kan. Berarti alhamdulillah kemudian haji sudah bisa yang memperbaiki gimana ya kartu haji-haji yang akan datang. Itulah Ustaz pengalaman haji pada tahun 2025. Ya, luar biasa. Pengalaman ini sangat bermanfaat untuk kami-kami yang mungkin menunggu masa keberangkatan haji. Terima kasih. Semoga jemaah kita Pekotori TV tahun ini memudahkan segala urusannya dan kembali lagi ke pangkuan Ibu Pertiwi dengan keluarga, tidak ada kurang satu apapun, sehat, selamat dan bertambah kemakmurannya. Amin. Amin. Sebagai penutup mungkin dari podcast kita kali ini tentang Idul Adha, saya bertanya ke Ibu Leni. Ustaz biasa kalau Idul Adha itu motong nggak kambing atau sapi itu? Motong ya? Pasti lah kalau di daerah kita kan, kalau Ustaz ngambil barokahnya apa? Betul. Aku pikir juga ngeri sedap juga. Sekarang ini kan sama juga nih terus. Ya. Udah mulai berkurang Ustaz ya? Berkurang. Iya. Ini darah tuh udah ser kan. KU. Iya. Nah jadi kan kita ini Ibu Leni kan pasti kan ada namanya Idul Kurban ya. Kita penyembelihan hewan, baik itu hewan-hewan yang disesuaikan syariat lah ya. Ada unta, ada sapi, ada kambing dan lain sebagainya. Nah kita sendiri kan biasanya dari Kementerian Agama itu ada kegiatan pemotongan hewan kurban. Nah ibu-ibu ini kan biasa kan terlibat di kepanitiaan kurban ini. Kira-kira Ibu Leni bisa mungkin bercerita kegiatan-kegiatan di kepanitiaan kurban itu biasanya ngapain gitu? Adapun kegiatan kurban itu ada 3 poin ya. Yang pertama itu penerimaan dan pencatatan. Maksudnya penerimaan ini daftar nama-nama yang kurban. Oh, yang kurban dulu ya, dicatat dulu namanya ya benar-benar. Sedangkan yang kedua penimbangan dan pengemasan. Maksudnya di sini menimbangkan daging yang sudah dipotong, setelah itu dibagi-bagi ke dalam kantong plastik sesuai ukurannya. Yang ketiga penyediaan konsumsi. Maksudnya menyiapkan makanan dan minuman untuk seluruh panitia kurban dan peserta kurban. Oh, gitu. Sama kayak kita ya, kalau lebih dimasak kambing Iya, gitu kan. iya. Untuk makan Ya, siangnya makan nanti di siangnya kita sana, makan ya dulu kan. ya kan kepanitiaannya. Iya, Kemudian juga apa namanya ada konsumsinya, ada makannya untuk siap-siap Snack-snack kue-kue ya kan. Itu kegiatan kita di kantor ya. Satu lagi kegiatan kebersihan lingkungan. Oh, iya. Memang Ustaz, di mana-mana nanti udah setelah Jangan awalnya ditinggalkan bersih, aja ya kan. ditinggalkan kotor langsung. Bahkan nggak sedikit kita temukan ada itu kadang-kadang daging yang sudah disembelih, daging kurban itu kadang bercampur Iya. pasir, apa nggak higienis susah. Baik, sahabat podcast dimanapun anda berada, itulah bincang-bincang kita terkait dengan Idul Kurban atau Idul Adha yang insya Allah tahun ini sudah diputuskan pemerintah. Sebabnya kemarin bahwa tanggal 27 Mei 2026 bertepatanlah dengan tanggal 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih atas Jangan lupa waktunya. juga Ustaz. Ya. Karena menyambut Raya Idul Adha ini kan ya kita ya memang sunnah ya kan. Ah. Tapi
ya kalau memang kita mampu, apa salahnya kita juga berpuasa. Betul, Nah, betul, puasa iya. sunnah. Betul. Apa, kan? Tidak ada. Iya, iya. Tidak ada amalan-amalan min amalin kata Rasul ya yang dicintai oleh Allah di 10 awal Dzulhijjah itu kecuali orang-orang yang mungkin melakukan kebaikan dilipat gandakan seperti berpuasa, bersedekah sampai mereka membeli daging kurban. Baik. Terima kasih sahabat podcast dimanapun Anda berada. Itulah bincang kita terkait dengan hari Idul Kurban. Semoga jemaah haji Indonesia diberikan keleluasaan, dimudahkan segala urusan mereka, dan mungkin mereka-mereka yang sudah kembali tetaplah mendapat kemakmuran atas pelaksanaan haji ini. Dan juga kami mengucapkan selamat Idul Kurban 1440 Hijriah. Semoga seluruh amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengambil hikmah ibrah dari perjuangan Ibrahim dan beserta anak dan keluarganya. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mari sama-sama kita rawat bumi, tebar demokrasi, karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.